Pernah merenungkan nasib rusa di hutan, yang terus-menerus melarikan diri, hidupnya tergantung pada seutas benang? Bayangkan jantung berdebar kencang di setiap gemerisik dedaunan. Setiap hentakan ranting. Ini adalah siklus ketakutan dan kelangsungan hidup yang tiada henti, kehidupan yang berada di jurang bahaya. Ini bukan sekedar kisah rusa. Dari kelinci terkecil hingga bison perkasa, hewan buruan terjebak dalam kecemasan yang tak berkesudahan. Setiap hari adalah permainan petak umpet yang menegangkan, di mana kekalahan berarti akhir. Tahukah Anda bahwa siklus tidur banyak makhluk ini terganggu karena ancaman predator yang terus-menerus? Hal ini menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh, membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit dan memperpendek umur mereka. Jadi, ketika matahari terbenam dan bintang-bintang berkelap-kelip di langit, ingatlah ini adalah kenyataan pahit kehidupan banyak hewan di darat. Keberadaan mereka dirusak oleh bayangan pemburu. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang skala perburuan dan dampaknya terhadap satwa liar kita? Bayangkan sebuah dunia di mana setiap tahun jutaan hewan tidak dapat melihat musim berikutnya karena hidup mereka dipersingkat oleh para pemburu. Bukan hanya rusa atau kelinci biasa yang kita bicarakan di sini. Kita berbicara tentang singa, gajah, beruang, dan banyak spesies lainnya. Skalanya sangat mengejutkan dan sedang terjadi saat ini. Di bawah pengawasan kita. Faktanya, penelitian terbaru memperkirakan bahwa lebih dari 200 juta hewan diburu dan dibunuh setiap tahunnya untuk dijadikan olahraga atau koleksi piala. Jumlah ini belum termasuk hewan-hewan yang diburu secara ilegal atau hewan-hewan yang secara tidak sengaja terjebak dalam perangkap perburuan dan dibiarkan mati. Namun kerusakan yang terjadi tidak berhenti pada banyaknya nyawa yang hilang. Perburuan juga mendorong banyak spesies ke ambang kepunahan. Badak hitam Afrika Barat, Ibex pirinan. Merpati penumpang ini hanyalah beberapa contoh spesies yang telah diburu hingga punah pada abad yang lalu. Namun, ini bukan hanya tentang hewan. Perburuan juga dapat menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat lokal. Misalnya, di daerah yang banyak terjadi perburuan trofi gajah. Masyarakat lokal mungkin kehilangan sumber pendapatan penting dari ekowisata. Perburuan adalah persoalan yang rumit dan tidak sesulit kelihatannya. Ada beberapa kasus di mana hal ini dapat bermanfaat bagi upaya konservasi. Namun hal ini seringkali merupakan pengecualian dan bukan aturan. Angka-angka tersebut memberikan gambaran yang suram, bukan? Sebuah gambaran dunia di mana peluru pemburu menentukan nasib seluruh spesies. Inilah realitas malapetaka perburuan yang kita hadapi saat ini. Tapi tidak harus seperti ini. Kita bisa membuat perbedaan. Kita bisa mengubah ceritanya. Berapa banyak lagi spesies yang harus kita hilangkan sebelum kita menyadari kerusakan yang kita timbulkan? Ini bukan sekedar pertanyaan. Ini adalah panggilan untuk membangunkan. Sebuah permohonan bagi kita untuk mengakui peran kita sebagai penjaga planet yang indah ini dan beragam penghuninya. Tindakan atau kelambanan kita mempunyai dampak besar terhadap kelangsungan hidup spesies yang tak terhitung jumlahnya. Setiap makhluk hidup, sekecil atau sekecil apapun, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem kita. Saat kita berburu, kita mengganggu keseimbangan yang rumit ini, yang sering kali menimbulkan. Tapi kita bisa membalikkan keadaan. Kita bisa menjadi perubahan. Konservasi bukan sekedar kata kunci, namun merupakan sebuah tanggung jawab.
Di seluruh dunia, terdapat undang-undang yang berlaku untuk melindungi spesies yang terancam punah.